Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kau cucu gak berbakti. Kau berteriak hingga membuat nenek marah dan pingsan. Jika sesuatu terjadi pada nenek, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup dengan tenang dalam hidupmu. Terus orang-orang berkata tuh, ya ampun, Nona Sue benar-benar tidak berbakti. Suewu ya, sangat sombong setelah memenangkan proyek tersebut. Itu benar, Tuan Su berbeda, dia murah hati dan berbakti. Iya, benar, Suewu berkata. Baiklah Nek, aku minta untuk tetap tenang dan jaga dirimu baik-baik. Aku menurutimu, menyerahkan Siun padanya. Terus Suewu pergi tuh. Dalam hati Suewu, ternyata gak peduli apakah aku memenangkan tawarannya atau enggak, aku ditakdirkan untuk kehilangan perusahaanku. Jika demikian, aku akan memainkan sebuah drama. Jika aku tidak mengikutinya, aku akan didiskreditkan dan diberi nama cucu tidak berbakti. Dan pada akhirnya, semua orang akan mengkhianati kerabat mereka sendiri dan pergi. Nenek, kau sangat kejam. Ya, seperti biasa lah. Neneknya pura-pura pingsan buat dapetin simpati gitu kan. Sekarang kita pergi nih ke kediaman keluarga Wang. Suewu lagi meratapi nasib kali ya, lagi duduk tuh. Terus ada Pei Chen. Dalam hati Pei Chen, sudah beberapa hari sejak dia dipaksa untuk menyerahkan perusahaan, tapi dia masih gak lepas dari pukulan ini. Wang Suewu, apakah kau telah putus asa seperti ini? Terus ada nelpon Suewu nih. Chen, Tuan Chen, sudah larut malam. Ada apa? Suewu, aku telah mendengar tentang masalahmu. Aku, Lao Chen, aku sangat bersimpati. Setelah kerjasama dengan Rongting terakhir kali, aku sekarang berbicara dengan Bos Liu dari Chitian Company tentang proyek 10 juta dolar. 10 juta ya guys ya. Bos Liu mendengar kalau kau sangat mampu dan tertarik padamu. Bagaimana menurutmu? Apa kau ingin keluar dan berbicara sekarang? Dalam hati Suewu, 10 juta. Jika aku didepak jika aku didepak oleh nenekku, jika aku dapat memiliki proyek seperti itu pada perusahaanku, aku nggak takut untuk mendapatkan hasilnya. Suewu bertanya, apakah sekarang? Tapi ini sudah tengah malam. Suewu, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Baiklah, kau tunggu aku. Terus Suewu jalan tuh. Terus Pei Chen melihat nih istrinya keluar. Dalam hati Pei Chen, setelah berlatih Xuan Qing Cue, fitur wajahku berbeda dari orang biasa. Aku bisa mendengar telepon yang baru aja saya dengar, yaitu, Wang Suewu, kau tidak sebodoh itu kan untuk percaya kepada orang lain yang akan bekerja sama dengan seseorang yang tidak memiliki kekuatan nyata tanpa pekerjaan apapun. Terus di tempatnya si tadi tuh sama bareng Tuan Chen nih, kita lihat nih. Orang ini nih adalah Liu Feng. Dia adalah CEO dari perusahaan Chitian. Nah, Liu Feng berkata, Nona Suewu sangat pintar. Setelah berbicara denganmu, aku pikir kau memiliki banyak ide dan chives, ya itulah, sangat cocok untuk proyek ini. Tuan Chen menambahkan nih, aku telah mengatakan semuanya. Nona Suewu adalah wanita kuat nomor 1 di kota Yunhai. Terus di belakangnya ada si Pei Chen tuh. Dalam hati Suewu, sekarang aku tidak punya kekuatan apapun. Aku punya gelar wakil presiden yang fiktif. Kenapa kedua orang ini begitu aktif memberikan hadiah yang begitu murah hati? Ini agak pasti ada yang gak beres.
Terus Tuan Chen ngeluarin sebuah berkas nih. Bagaimanapun juga, mari kita tanda tangani kontraknya terlebih dahulu. Terus pas ngasih berkas nih, si Tuan Chen jatuhin semacam pil gitu ke minuman dari si Suewu. Terus kontraknya dibaca, Liu Feng berkata, ayo bersulang untuk masa depan kita yang lebih baik. 1000 cangkir. Tuan Chen menambahkan, iya benar, ayo bersulang. Terus gelasnya yang tadi tuh yang ada obatnya diangkat oleh sama Suewu, diambil dan mau diminum. Kita lihat si Pei Chen udah siap-siap tuh buat nahan. Tapi tiba-tiba si Suewu langsung nih menyiramnya ke mereka tuh. Brengsek, aku tahu kalau kalian gelisah dan baik hati, ada niatan buruk. Disiram ke mereka. Sialan kau, dasar jalang, jangan permalukan aku, sialan. Hah, cepat muntahkan, muntahkan. Dasar tikus nggak tahu malu, jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Terus berdua muntah tuh. Gak peduli seberapa terjeratnya kalian, aku akan memanggil polisi. Dalam hati Pei Chen, seperti yang diharapkan untuk menjadi wanita, tanda kutip istri Chang Pei Chen-ku. Terus ini si Tuan Chen berkata nih, Tuan Liu, apa kau baik-baik aja? Jangan khawatir, aku akan membantumu untuk membahas dendam ini. Si Tuan Liu membalas, jangan bicara lagi bang, pilih nih, bekerja dengan cepat dan udah terlambat untuk muntah. Cepat temukan seorang wanita untuk melampiaskan emosiku. Tuan Chen merespon nih, jangan khawatir, aku tahu tentang hal itu. Tiba-tiba, hey bos, hah, siapa itu? Pei Chen datang nih. Aku punya tempat yang bagus di sini. Aku bisa membawamu ke tempatnya. Terus, jika kalian sangat suka bermain seperti itu, bersenang-senanglah sepuasnya. Tolong aku, Tuan Liu, jangan bergerak. Kau menyentuhku. Aku akan menyingkir. Pergi. Ternyata mereka berdua dimasukin nih ke dalam ini loh guys. Gue lupa Indonesianya, cuma gue taunya Inggrisnya namanya manhole. Kalau Inggrisnya manhole. Gua nggak tahu deh bahasa Indonesianya, translatean Indonya. Cuma ya itulah. Jadi kayak tempat orang turun gitu loh, kayak di tengah jalan gitu. Hei, aduh, apa-apaan nih? Ngadu pedang. Terus Suewu jalan gitu kan, turun hujan. Dalam hati Suewu, aku telah kehilangan Siyun perusahaannya. Posisinya dikosongkan. Dan sekarang, apakah begitu sulit bagi seorang wanita untuk mendirikan perusahaan? Nenek lebih memilih cucu laki-laki daripada cucu perempuan. Dan ibu hanya akan mengeluh tentang Kuan Yu saat dia memulihkan diri di luar negeri. Untuk selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Terus tiba-tiba ada payung nih yang nudungin si Suewu. Dan ternyata itu Pei Chen. Pei Chen berkata, aku akan mengantarmu pulang. Hah? Chang Pei Chen? Dalam hati Suewu, apakah hanya aku sendiri? Aku tiba-tiba merasa bahwa akan menyenangkan bila bersama dengan dia. Setidaknya Suewu berkata, Pei Chen, sekarang kita nggak memiliki apa-apa. Aku nggak bisa melindungimu lagi. Apa kau ingin mencari pekerjaan? Pei Chen merespon, jangan khawatir. Aku sedang mempersiapkan beberapa hal sekarang. Dan aku akan memberitahumu ketika waktunya sudah tepat. Dan selain itu, dan khawatir tentang urusan keluarga Wang. Cuksu itu atau Wangsu nggak bisa menjadi sukses. Hah? Apa yang kau persiapkan untuk tiba-tiba kita somehow bukan pindah sih, tiba-tiba muncul nih si ibu dan juga si nenek. Suewu berkata, nenek, ini sudah larut malam. Apa yang kalian ceplak ditampar sama neneknya? Ini neneknya demen banget nampar ya. Gue lihat, dasar kau wanita beracun, hati serigala yang buruk. Aku baru aja meminta Suer untuk mengelola perusahaan untukmu. Berani-beraninya kau menyewa seseorang untuk menculiknya. Kau senang dia ditangkap sekarang, hah? Brengsek kau. Suewu membalas, apa hubungannya denganku jika dia ditangkap? Kenapa kau melampiaskan amarahmu padaku? Neneknya membalas, berani kau membantahku. Tiba-tiba, cukup. Ditahan tuh pas mau ditampar tuh. Ditahan sama si Pei Chen. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, jangan gunakan tanganmu. Dalam hati Pei Chen, ada kabar dari Tuan He bahwa Wangsu telah kehilangan banyak uang di tempatnya. Pria itu sekarang telah ditahan. Apakah keluarga Wangmu sangat ingin menemukan kematian? Neneknya berkata, mengenai urusan keluarga Wang kami, apa kau bisa mengelolanya dengan nama keluarga asing? Pergi dari sini. Dengan adanya aku, Chang Pei Chen, kau nggak bisa mengganggunya ketika aku datang. Kau... Pei Chen melanjutkan nih, penculikan itu tidak berdasar. Kita langsung aja temui para perampok itu untuk berkonfrontasi. Ya betul. Jika itu bukan ulah Suewu, kau harus meminta maaf kepada Suewu. Terus akhirnya mereka pergi nih. Nah, kita lihat si Wangsu lagi diikat tuh. Nenek, tolong selamatkan aku. Ya ampun, cucuku tersayang. Nenek datang untuk menyelamatkanmu. Wang Suewu, suruh mereka melepaskan sepupumu. Terus nenek berkata nih, apa yang sedang kalian lakukan? Cepat. Seseorang berkata, aku telah menunggu kalian begitu lama. Kalian pasti sudah menyiapkan uang 300 juta kan? Uang tebusannya. Hah? Nenek bingung tuh. 300 juta? 300 juta apaan? Apakah kau bukan orang yang disewa Wang Sue? Maksudnya Suewu untuk menculik cucu tersayangku. Pei Chen berkata, Nenek Wang, aku sudah mengingatkanmu untuk bersikap eksplisit.
Apa kau belum menyadarinya juga? Di sini adalah kasino. Adapun kenapa dia ditahan, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan bahwa dia sendiri kalah taruhan dan juga berhutang riba. Neneknya membalas, "Kau diamlah, kau memiliki sarang ular dan tikus. Cucu tersayangku bukan anak seperti itu." Wang Su berkata, "Nenek, wanita jalang itulah yang menyewa seorang untuk menculikku dan meminta kami menyerahkan uang tebusan 300 juta. Tiba-tiba ada orang nih berkata nih, aku akan melihat siapa yang mampu membayarku dan bagaimana aku bisa mengikatnya." Terus, kau itu adalah Lao He. Kita lihat nih, orang ini nih adalah namanya Lao He Fusheng, orang terkaya di kota Yunhai. Terus ngeliat Pei Chen, si Lao He sadar tuh, dalam hati Lao He, dia adalah komandan. Apakah kau orang yang bertanggung jawab atas keluarga Meng? Cucumu baru aja mengatakan kalau aku, He Fusheng, bisa disewa oleh seseorang untuk menculiknya. Sangat konyol. Kenapa aku perlu disewa supaya membantu seseorang untuk menculikan dan menghasilkan uang? Siapa yang kau bicarakan? Ini salah paham. Lao He, ini pasti kesalahpahaman. Dalam hati si nenek, He Lao mengembalikan tangannya di kota Yunhai seperti menarik awan dan menurunkan hujan. Dan setiap jarinya bisa membuat keluarga cuku tidak dapat hidup. Jadi aku nggak boleh menyinggung perasaannya. Karena ini adalah kesalahpahaman, maka kau harus menjelaskannya dengan jelas. Aku nggak ingin terciprat dengan sampah ini. Nenek berkata, "Iya, baiklah. Hei, apa yang sebenarnya terjadi, Katakan dengan jujur." Nenek, berhenti menginjakku. Aku kehilangan 300 juta dalam perjudian. Dan jika aku tidak membayarnya, aku tidak akan dibiarkan pergi. Maka mereka membiarkan aku menelpon seseorang. Itu akan menyelamatkan penku dan menghentikanku. Pen pip. Aku takut kau tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Jadi aku berkata kalau Chu Suewu menyewa seseorang untuk menculikku. Kau bilang tadi berapa? 300 juta. Jeprak, ditampar sama neneknya, Cok. Dasar bodoh. Siapa yang memberimu keberanian untuk berjudi begitu banyak? Terus tiba-tiba neneknya nih kayak smirk tuh dikit tuh. Hidupku sangat menderita. Suamiku meninggal lebih awal. Aku tidak berdaya. Cucuku sangat bodoh. Tuan He, aku benar-benar ingin menemukan seseorang yang bisa diandalkan sepertimu untuk menghabiskan sisa hidupku. Buset, geli banget, Cok. Terus jadi di belakang Lao He nih ada cewek-cewek tuh. Mereka berkata, "Nenek bau busuk ini beraninya menggoda di depan Tuan He langsung setelah masalahnya tidak terselesaikan. Dasar nenek tua, kau benar-benar gak tahu malu. Kau membuat kami tertawa terpingkal-pingkal. Tua bangka gak tahu malu." Lao He berkata, "Apakah Nyonya Wang sudah cukup menangisnya? Berhentilah menangis dan angkat pakaianmu dan bicarakan mengenai utang-utangmu." Nenek berkata nih, "Tuan He, aku benar-benar gak bisa mendapatkan 300 juta. Tolong, biarkan kami pergi." "Gak masalah. Aku rasa kau nggak bisa melunasinya. Jadi aku sudah memikirkan jalan keluarnya untukmu. Ini." Pas dilihat berkasnya, apa kau memintaku untuk menggadaikan perusahaan kami? Perusahaan aja nggak cukup untuk melunasi 300 juta. Berikut adalah kontrak transfer untuk semua real estate atas namamu. Tapi aku ini bukanlah iblis. Biarkan cucumu pergi ke perusahaan hiburan atas namaku untuk membayar tunggakan sisa hutangnya. Aku akan mengirimnya ke Thailand untuk dioperasi dan di makeover. Mungkin aku bisa menjadikannya binatang idola. Binatang idola. Mungkin aku juga bisa menjadikannya bintang idola atau semacamnya ketika aku kembali." Nenek merespon nih, Jangan bawa cucu tersayangku. Jangan." Wang Su berkata, "Nenek, selamatkan aku. Lakukan sesuatu. Kau segera pikirkan cara membebaskanku. Selamatkan aku, Nek. Aku tidak ingin pergi ke Thailand untuk dioperasi. Suruh aja Wang Suewu menemukan orang kaya. Dia pasti bisa mendapatkan 20.000 yuan lebih dan bisa menawarnya. Pasti ada seseorang di belakangnya dan pasti ada cara untuk menyelamatkanku." Oh iya, hampir aja lupa. Aku memiliki Suewu. Nenek berkata nih, Tuan He, jangan tangkap cucuku. Kau ambil aja yang lain. Aku juga memiliki seorang cucu. Dia berdiri di sana. Dia jauh lebih cantik." Apa? Nenek melanjutkan nih. "Dia bahkan lebih menggoda dan jauh lebih seksi daripada gadis-gadis di sebelahmu. Dan dia bisa mendapatkan uang tunai sebesar 300 juta dalam waktu sekejap. Aku akan memberikannya padamu. Kau bisa bermain dengan sepuasnya dengan dia. Gak masalah jika dia rusak atau lumpuh. Tolong, biarkan kami pulang. Lepaskan cucu tersayangku. Gimana?" "Nenek, teganya kau melakukan hal seperti ini. Apakah aku sebagai cucu perempuanmu begitu gak berharga bagimu? Tutup mulutmu. Semua boneka wanita adalah barang yang merugi. Sekarang kau bisa menggunakan dirimu untuk menyelamatkan sepupumu. Kau masih berguna." Lao He berkata nih, "Nyonya Wang, kau sangat cerdik. Dan apa yang kau katakan sangat masuk akal." Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!